Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan SQL injection. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafana Rizky, BP 19132114, mahasiswa MKOM angkatan 34, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materinya. Apa itu SQL injection? SQL injection adalah sebuah teknik hacking untuk mendapatkan akses pada sistem database yang berbasis SQL. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk membuat serta mengolah database. Sederhananya, kita akan memasukkan perintah-perintah SQL ke dalam database machine server sehingga kita dapat masuk ke dalam sistem tanpa harus memiliki username dan password administrator. Lantas, kenapa bisa? SQL injection ini dapat terjadi karena beberapa hal seperti kurangnya penanganan terhadap karakter-karakter seperti tanda petik 1 atau karakter double minus yang dapat menyebabkan suatu aplikasi dapat disisipi peretas dengan perintah SQL. Sehingga seorang hacker menyisipkan perintah SQL ini ke dalam suatu parameter maupun suatu form. Nah, bagaimana cara kerja SQL injection ini? Di sini saya akan menjelaskan cara kerja SQL injection secara sederhana. Setiap pengguna dapat mengakses suatu sistem melalui proses login. Proses login ini digunakan untuk menyaring dan mengetahui identitas dari pengguna yang mengakses sistem tersebut. Pengguna dapat mengisikan username dan password pada kolom isian yang biasanya terdapat pada form login yang ada pada website. Pada dasarnya, proses login sharing diterapkan untuk meningkatkan keamanan serta security dari sistem tersebut, sehingga pengguna yang tidak terdaftar dalam database tidak dapat masuk ke dalam sistem tersebut. Akan tetapi, SQL injection ini dapat merusak sistem keamanan yang telah dirancang sedemikian rupa. Misalnya di sini terdapat pengguna yang memiliki username Ivan dan passwordnya terserah 123. Nah, jika pengguna ini melakukan input sesuai dengan data tersebut, maka tidak akan jadi masalah pada sistem database, karena memang data tersebut sudah terdaftar dalam database. Akan tetapi, jika pengguna membuat username menjadi Ivan Pagar dengan adanya tambahan karakter pagar ini, akan menyebabkan karakter selanjutnya tidak dianggap sebagai kode SQL. Akibatnya, username Ivan dapat tetap input ke sistem atau dapat login ke sistem tanpa harus mengetahui password dari username tersebut. Sehingga apabila ada hacker yang menggunakan metode ini tanpa mengetahui password dari suatu username atau menggunakan username secara sembarangan, maka dia akan dapat masuk ke dalam sistem. Nah, atau cara kerja SQL injection lainnya itu dengan mengganti password dengan kode seperti ini. Nah, yang terjadi adalah user Ivan tadi dapat berhasil login ke sistem karena inputan passwordnya merupakan kode SQL yang menandakan bahwa proses login berhasil atau di mana akan bernilai selalu benar. Sehingga kode SQL yang sebelumnya seperti ini akan berubah menjadi seperti ini, yang menyebabkan hacker dapat masuk ke dalam sistem tanpa harus memiliki username dan password tertentu. Nah, seberapa bahayakah SQL injection ini?
Yang pertama itu teknik ini memungkinkan seseorang dapat login ke dalam sistem tanpa harus memiliki akun. Nah, yang kedua, selain itu SQL injection juga memungkinkan seseorang merubah, menghapus, maupun menambahkan data-data yang berada di dalam database. Nah, yang ketiga lebih parah atau lebih berbahayanya lagi, yaitu dapat mematikan database itu sendiri, sehingga database tidak bisa memberikan layanan kepada web server. Nah, bagaimana cara mencegah SQL injection ini? Yang pertama itu menggunakan parameters query. Yang kemudian kita dapat melakukan validasi input pengguna, di mana validasi input pengguna ini kita menerapkan sebuah filter atau memfilter semua input yang dilakukan pengguna seperti jenis, panjang, atau format dari inputnya. Dengan begitu, hanya inputan yang lulus validasi yang diproses oleh database. Kemudian, memberikan batasan hak akses, di mana di sini kita dapat memberikan batasan antara mana yang pengguna dengan mana yang admin. Kemudian, menyembunyikan pesan error. Biasanya terdapat pesan error yang muncul dari database ketika pengguna melakukan inputan yang salah. Nah, untuk menghindari terjadinya SQL injection ini, sebaiknya kita menyembunyikan atau bahkan mematikan pesan error agar nantinya hacker atau pengguna lain tidak mempelajari arsitektur database yang kita gunakan. Nah, selanjutnya memberikan enkripsi pada database. Dan yang terakhir itu mengunci database. Sebaiknya database kita tidak dapat diakses melalui halaman pengguna biasa. Sebenarnya kita dapat memberikan batasan bahwa tidak semua pengguna dapat melakukan akses ke suatu tabel tertentu. Yaitu dengan cara mengunci tabel yang sangat vital atau yang sangat penting. Baiklah, sekian hasil penjelasan saya mengenai SQL injection. Apabila ada salah dan yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.